Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Kita beralih ke pembahasan materi ketiga, yaitu gaya magnet pada kawat berarus. Pada materi sebelumnya, kita telah membahas gaya magnet pada muatan bergerak dalam ruang bebas. Nah, sekarang kita bahas suatu kawat yang dialiri arus listrik berisi muatan yang bergerak. Akibatnya akan seperti apa ya nanti. Nah, akibatnya seperti apa bila kita letakkan dalam medan magnet ya. Nah, peristiwa kawat yang dialiri arus listrik yang berisikan muatan yang bergerak tentunya pada medan magnet. Peristiwa ini merupakan dasar kerja motor listrik ya, dan meter kumparan seperti ampere meter, voltmeter, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita tinjau contoh gaya magnet pada kawat berarus. Nah, di sini ada kawat, kata ini titik A, ini titik B. Nah, di sini ada gaya ke atas ya, ada DF, lalu arah induksi magnetnya kita gambarkan P. Nah, di sini terbentuk sudut ya tentu. Nah, ini kan I-nya ya. I ini kan punya panjang. Jadi kita tulis I. DL, katakanlah L, bisa DS, bisa DL. Ini sebatas simbol. Oke. Nah, di sini kita tinjau sebuah kawat dialiri arus I ya, dan dipasang dalam medan magnet seperti pada ya, gambar sudah kita lukiskan ini. Nah, bila arus dalam kawat bermuatan deki melalui suatu penampang dalam waktu dt, maka kawat mengalir, kawat yang mengalir kita peroleh I sama dengan dq per dt. Nah, ini sudah disinggung sebelumnya. Nah, gaya yang bekerja pada muatan dq yang mengalir dengan kecepatan v dalam medan magnet B, kita peroleh dv sama dengan dq v cross B ya. Nah, bila kita gunakan persamaan I sama dengan dq per dt, maka si dq-nya bisa diganti ya. Berarti dq sama dengan I dt, atau kita tulis V dt cross B, atau I V dt ini kan tak lain adalah panjang ya. Kalau dari V sama dengan S per T, S-nya di sini diganti L, berarti V kali T ini adalah tak lain adalah DL ya. DL cross B, berarti di sini DF sama dengan I DL cross B. Nah, persamaan ini menyatakan gaya yang bekerja pada elemen panjang DL yang dialiri arus I dalam medan magnet B. Nah, bila kawat lurus ini B-nya tetap dan serba sama, sudut antara DL dan B-nya tetap, maka besar gaya yang bekerja pada kawat ini menjadi F sama dengan I B sin theta integral DL ya. Nah, arah gaya F-nya ini searah perpindahan skrup ya. Ingat, kalau cross berarti perpindahan skrup ya. Diputar dari IDL ke B ya. Nah, lalu sekarang kita bahas gaya pada kumparan berarus. Jadi ini sebagai
pengenalannya pendahuluan. Oke, nah sekarang kita bahas pada gaya pada kumparan berarus ya. Nah kita buat sebuah loop kawat ya. Loop kawat itu berarti yang muter ya, seperti ini. Loop kawat yang dapat diputar pada sumbu S ya. Kita gambarkan dulu. Kita gambarkan pada loopnya ini dialirkan arus listrik I ya. Misalkan pada suatu sumber beda potensial atau baterai katakanlah. Nah, bila ada beberapa lilitan kita mempunyai kumparan. Nah, sistem seperti ini yang ada beberapa lilitan atau kumparan digunakan dalam motor starter ya. Motor starter gunanya untuk apa? Untuk menyalakan mesin. Nah, biar lebih sederhana, kita gambarkan hanya satu lilitannya saja ya. Contohnya seperti ini. Jadi ini ada ini satu saja katakanlah. Oke, ini ceritanya satu lilitannya ini tetap mempunyai volume ya, biar ada luasan. Oke. Nah, ini dialiri arus listrik. Oke, ini baterainya ceritanya. Ini I dialiri arus I. Oke, ini plus ya, yang panjang plus yang. Oke, ini lebih panjang nih. Ini min. Nah, ini sumbunya S ya, tadi dikatakan melewati sumbu S. Oke, katakanlah di sini ada titik A, B, C, D. Berarti di sini ada F. Gayanya gaya CD, FCD. Lalu ini FBC. Lalu ke sini arahnya FAB ya. Lalu yang ini arahnya DA atau AD. Nah, oke, dialiri arus dari sini ya, set. Nah, kita gambarkan dulu ini arahnya. Cepat. Oke, ini punya panjang ya. Ada L nya. Panjang apa arusnya? L1, L2. Kalau ini kan pasti sama dengan L1 ya, yang bagian sini. Oke, nah gaya yang bekerja pada loop ditunjukkan ada gambar ini ya. Nah, di sini kita anggap sumbu S-nya ini tegak lurus dengan B ya. Tegak lurus dengan B berarti seperti ini. Nah, kita anggap tegak lurus set. Nah, tidak ya, harus lurus. Oke.
kita anggap tegak lurus S dengan B nya, gaya F CD yang ini, gaya FCD ini sama dengan gaya F AB, itu sama dengan I kalikan L kalikan dengan B ya, IL B. Karena IDL ini pada AB dan CD tegak lurus terhadap B. Nah, kedua gaya ini melakukan momen gaya yang akan memutar loop terhadap sumbu S ya. Nah, adapun besar momen gaya ya, sigma sama dengan F jadi L sin theta. Kan di momen gaya di kinematika juga sama ya, F kali-kalikan dengan R ya. Tapi karena di sini kalau dikenal pada gaya itu torsi ya, ininya tuh F dikalikan dengan R. Nah, theta ini menyatakan sudut antara arah normal bidang loop dengan induksi magnet B ya. Nah, bila kita masukkan F CD pada persamaan ini, maka kita peroleh I L diganti ya, ILB, substitusi yang ini kalikan dengan L2 dikalikan dengan sin theta atau I A B sin theta, dimana A ini sama dengan L1 kali L2 kan luas persegi ya, L1 dikali L2, yang mana ini adalah luas loop. Nah, arah vektor momen gaya ialah dari mana? Dari A ke B ya, kan arahnya ke sini. A ke B. Dengan menggunakan perkalian vektor, maka persamaan yang ini bisa kita tulis, kan muter ya, diputar dari cross. Berarti I A cross B ya. Berarti momen gaya sama dengan IA cross B. Nah, ini adalah vektor. Ini vektor ya, vektor luas loop yang mempunyai arah normal, vektor satuan N katakanlah ya, sama dengan perpindahan sekrup ya, muter maksudnya tuh, muter bila diputar menurut arah arus dalam loop. Nah, ini loop tuh muter ya, seperti loop. Nah, hubungan persamaan ini ternyata berlaku untuk umum ya, tak peduli bentuk loopnya seperti apa. Nah, momen gaya pada loop dalam medan magnet adalah seperti pada persamaan ini ya, ini yang umum. Nah, adapun besaran I kalikan A ini adalah merupakan momen dipol magnet, atau bisa ditulis M sama dengan I kali luas loop ya, sehingga bisa ditulis M di cross dengan B ya. Nah, ini tak lain momen dipol listrik ya, seperti, jadi kita tulis ulang, momen dipol magnet ini sama dengan M cross B. Oke, ini saya ulang, M ini merupakan momen dipol magnet ya. Oke, mungkin untuk gaya pada
kumparan berarus cukup ya untuk soal-soalnya, mungkin nanti di lain kesempatan. Oke, setelah ini kita akan membahas mengenai medan magnet oleh arus listrik. Oke, baik, sebelum ke sana, ini kan tadi contohnya hanya satu lilitan, sedangkan kita akan membahas gaya pada kumparan berarus. Jadi nanti tinggal apa? Yang ini mana? Yang ini dikalikan N ya. Di depannya banyak lilitannya, nanti tinggal ditambah ini, banyak lilitan. Oke, cukup sekian, kita lanjut ke medan magnet oleh arus listrik.